Kenapa mimpi terasa nyata? Pertanyaan yang ada sejak zaman kuno hingga era modern. Mimpi. Manusia telah mencoba memahami makna dan fungsi mimpi. Apakah mimpi adalah pesan dari Tuhan bahkan setan? Atau sekedar hasil dari aktivitas otak? Atau mungkin jendela menuju alam bawah sadar kita? Dalam agama, mimpi sering dianggap sebagai wahyu atau pertanda. Dalam Islam dan Kristen, banyak kisah menunjukkan bagaimana Tuhan menggunakan mimpi sebagai sarana komunikasi dengan manusia. Dalam Hindu dan Buddha, mimpi dikaitkan dengan karma dan pencarian spiritual. Sementara itu, kepercayaan tradisional di berbagai budaya sering melihat mimpi sebagai pesan dari leluhur atau dunia lain. Dari pandangan sains dan neuroscience, mimpi adalah hasil dari aktivitas listrik di otak selama tidur, terutama pada fase REM, yaitu Rapid Eye Movement. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mimpi membantu otak dalam memproses informasi, menyusun ulang ingatan, dan mengatur emosi. Namun, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang mengapa kita bermimpi dan bagaimana mimpi terbentuk. Dalam psikologi, mimpi dipandang sebagai cerminan dari alam bawah sadar. Sigmund Freud, seorang neurolog asal Austria yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis, percaya bahwa mimpi adalah manifestasi dari keinginan terpendam. Sementara Carl Jung, seorang psikolog dan psikiater asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri psikologi analitik, menganggap mimpi sebagai simbol dari ketidaksadaran kolektif manusia. Teori kognitif lebih lanjut menyebutkan bahwa mimpi membantu kita dalam pemecahan masalah dan pemrosesan emosi. Dari perspektif filsafat, mimpi menentang konsep realitas itu sendiri. René Descartes pernah bertanya, bagaimana jika dunia ini hanyalah mimpi yang panjang? Pertanyaan ini membawa kita pada diskusi yang mendalam tentang kesadaran, eksistensi, dan batasan antara mimpi dan kenyataan. Dalam budaya, tafsir mimpi telah berkembang dengan berbagai simbolisme, dari kitab tafsir mimpi di Timur Tengah, ramalan mimpi dalam budaya Tionghoa, hingga kepercayaan suku aborigin Australia tentang dream time. Manusia selalu mencoba mencari makna dalam setiap pengalaman tidur mereka. Dengan begitu banyak sudut pandang yang berbeda, lalu apakah mimpi hanya sekedar ilusi pikiran? Dan mengapa mimpi terasa begitu nyata? Nah, di video ini kita akan mendalami mimpi dari berbagai kacamata, mulai dari agama, sains, budaya, bahkan filsafat. Kita mulai dari kacamata agama dulu. Dalam Islam, mimpi dianggap sebagai salah satu cara Allah berkomunikasi dengan manusia. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa setelah wahyu kenabian berakhir, mimpi baik menjadi salah satu bentuk petunjuk dari Allah. Ada 3 jenis mimpi dalam Islam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama adalah ru'ya shodiqoh, yaitu mimpi baik dari Allah. Mimpi ini bisa menjadi kabar gembira ataupun peringatan dari Allah. Salah satu kisah yang ada dalam Quran surat Yusuf ayat 4 yang menjelaskan mimpi Nabi Yusuf tentang bintang, matahari, dan bulan yang sujud kepadanya. Yang kedua adalah hulm, yaitu mimpi buruk yang berasal dari syaitan. Mimpi ini biasanya menyebabkan ketakutan ataupun kecemasan. Jika mimpi seperti ini, disarankan untuk tidak diceritakan kepada siapapun dan membaca doa perlindungan. Nah, yang ketiga adalah haditsun nafs, yaitu mimpi dari pikiran sendiri. Mimpi ini berupa refleksi dari pengalaman sehari-hari atau keinginan yang terpendam. Islam juga mengajarkan adab tidur dan doa sebelum tidur untuk mendapatkan mimpi yang baik dan menghindari gangguan syaitan. Dalam Alkitab, sama dengan Islam, yaitu Tuhan sering menyampaikan pesannya melalui mimpi. Yang pertama adalah mimpi Firaun, Kejadian 4:1. Yusuf menafsirkan mimpi tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan sebagai peringatan dari Tuhan. Mimpi Yusuf suami Maria, Matius pasal 2 ayat 13. Tuhan menyuruhnya melarikan diri ke Mesir untuk menyelamatkan bayi Yesus dari Raja Herodes. Dalam Kristen, meskipun mimpi bisa menjadi wahyu, umatnya tuh diperingatkan untuk tidak selalu mengandalkannya tanpa menguji kebenarannya melalui doa dan bimbingan rohani. Di dalam Yahudi, mimpi bisa menjadi cara Tuhan berkomunikasi, tetapi tafsirnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dalam Talmud, dikatakan bahwa mimpi adalah 1/6 dari nubuat. Berakot 57b.
Mimpi dalam kitab Kejadian, sama seperti dalam Kristen, Nabi Yusuf adalah tokoh utama dalam penafsiran mimpi dalam tradisi Yahudi. Rabi dan tafsir mimpi. Para rabi percaya bahwa mimpi bisa memiliki makna, tetapi tidak semua mimpi berasal dari Tuhan. Yudaisme juga menekankan bahwa mimpi harus diuji melalui logika dan ajaran Taurat. Dalam agama Hindu, mimpi diyakini sebagai cerminan dari dunia spiritual, karma, dan kehidupan masa lalu. Kitab Upanishad membahas mimpi sebagai tahap kesadaran antara dunia nyata dan dunia roh. Ada Bhagavad Gita yang menyebutkan bahwa dunia ini seperti mimpi, sementara realitas sejati adalah roh yang abadi. Ada juga simbolisme mimpi. Banyak tafsir dalam kitab-kitab Hindu tentang arti mimpi. Misalnya, air jernih itu pertanda keberuntungan. Ular itu pertanda bisa berarti kebijaksanaan ataupun musuh yang tersembunyi. Lalu jika dewa-dewa muncul dalam mimpi, itu tuh pertanda spiritual yang kuat. Hindu juga mengenal konsep lucid dreaming, yaitu kesadaran dalam mimpi yang dikaitkan dengan meditasi dan yoga. Dalam Buddhisme, mimpi tidak selalu dianggap sebagai wahyu, tetapi lebih sebagai refleksi dari keadaan batin seseorang. Namun, beberapa mimpi bisa menjadi pertanda, terutama bagi mereka yang telah mencapai tingkat kesadaran tinggi. Sebelum mencapai pencerahan, Siddhartha Gautama mengalami 5 mimpi penting yang menandakan kebangkitannya sebagai Buddha. Dalam beberapa aliran Buddhisme, mimpi bisa menjadi bagian dari perjalanan meditasi dan pemahaman diri. Karma dan mimpi. Beberapa ajaran mengatakan bahwa mimpi bisa menjadi refleksi dari tindakan di kehidupan sebelumnya. Dalam budaya Tionghoa, mimpi sering dikaitkan dengan pesan dari leluhur atau pertanda masa depan. Kitab kuno seperti Jiaogong Jimeng, tafsir mimpi Jiaogong memberikan panduan tafsir mimpi berdasarkan simbolisme. Ada dewa roh dalam mimpi, bisa menjadi petunjuk spiritual. Simbol mimpi tentang naga sering diartikan sebagai pertanda keberuntungan besar. Simbol mimpi buruk bisa dianggap sebagai peringatan dan disarankan untuk melakukan ritual tertentu agar terhindar dari kesialan. Banyak orang Tionghoa juga menggunakan mimpi untuk mencari inspirasi dalam keputusan bisnis atau kehidupan pribadi. Dalam kepercayaan tradisional dan suku-suku asli, seperti suku aborigin Australia, percaya bahwa konsep dream time di mana mimpi adalah jembatan antara dunia fisik dan roh. Mereka meyakini bahwa dalam mimpi seseorang bisa menerima pesan dari leluhur atau roh alam. Suku Indian Amerika menggunakan dream cheater penangkap mimpi untuk menangkal mimpi buruk. Mimpi dianggap sebagai cara roh leluhur untuk membimbing seseorang dalam hidup. Banyak budaya di Afrika percaya bahwa mimpi adalah komunikasi dari roh nenek moyang. Beberapa suku memiliki ritual khusus untuk menafsirkan mimpi. Mimpi dari kacamata filsafat. Plato, seorang filsuf Yunani, melihat dunia fisik sebagai bayangan dari dunia ide yang lebih nyata. Dalam karyanya Republik, ia membandingkan pengalaman mimpi dengan orang-orang yang hidup dalam gua mitosnya, yang hanya melihat bayangan dan menganggapnya sebagai realitas. Pandangan Plato tentang mimpi itu adalah bentuk ilusi yang lebih rendah dibandingkan akal dan rasionalitas. Manusia yang hidup tanpa filsafat seperti orang yang bermimpi, terperangkap dalam dunia bayangan. Hanya dengan berpikir rasional, manusia bisa membedakan mimpi dari kenyataan. Aristoteles, yaitu murid dari Plato, menolak gagasan bahwa mimpi adalah wahyu dari dunia lain. Dalam karyanya On Dreams, ia menjelaskan bahwa mimpi adalah hasil dari proses fisiologis dalam otak yang masih aktif saat tidur. Pandangan Aristoteles tentang mimpi yaitu mimpi bukan pesan ilahi, tetapi refleksi dari pengalaman dan ingatan kita. Emosi dan kondisi tubuh dapat mempengaruhi isi mimpi. Namun, dalam beberapa kasus, mimpi bisa memiliki nilai prediktif jika didasarkan pada pola pengalaman sebelumnya. René Descartes, seorang filsuf tahun 1645, dalam Meditation on Fear filosofinya bertanya bagaimana kita tahu bahwa kita sedang tidak bermimpi sekarang. Argumen Descartes, indera bisa menipu kita. Saat bermimpi, kita bisa merasa seperti berada dalam dunia nyata, tetapi itu ilusi. Jika tidak ada cara pasif untuk membedakan mimpi dan kenyataan, bagaimana kita yakin bahwa dunia nyata bukan sekedar mimpi? Dari keraguan ini, Descartes merumuskan prinsip cogito ergo sum.
Aku berpikir, maka aku ada. Ia menyimpulkan bahwa satu-satunya hal yang pasti adalah keberadaan kesadaran dirinya sebagai kebenaran yang pasti. Immanuel Kant, seorang filsuf tahun 1800-an, berpendapat bahwa realitas yang kita alami, baik dalam mimpi maupun di dunia nyata, selalu melalui filter struktur kognitif kita sendiri. Pandangan Kant, kita tidak mengalami realitas sejati secara langsung, tetapi melalui kategori-kategori pikiran kita. Mimpi hanyalah berbentuk lain dari pengalaman subjektif yang diproses oleh pikiran kita. Baik dalam mimpi maupun di dunia nyata, kita selalu terikat oleh batasan cara kerja otak kita. Nietzsche, filsuf tahun 1900-an, dalam Thus Spoke Zarathustra membahas bagaimana perbedaan antara mimpi dan realitas seringkali kabur. Ia menantang keyakinan kita tentang kenyataan objektif. Pandangan Nietzsche, apa yang kita anggap sebagai realitas hanyalah interpretasi subjektif. Mimpi bisa lebih jujur daripada kenyataan, karena dalam mimpi kita menghadapi keinginan dan ketakutan terdalam kita. Nietzsche juga membahas mimpi sebagai ekspresi dari kehendak untuk berkuasa, yaitu will to power, yang mencerminkan dorongan batin manusia. Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, dalam bukunya The Interpretation of Dreams, menyatakan bahwa mimpi adalah manifestasi dari keinginan terpendam dalam alam bawah sadar kita. Pandangan Freud, mimpi memiliki makna simbolis dan seringkali berkaitan dengan konflik psikologis yang tersembunyi. Ada 3 tingkat dalam mimpi menurut Freud, yaitu manifest content, yaitu isi mimpi yang kita ingat. Lalu ada juga latent content, yaitu makna tersembunyi dari mimpi. Lalu proses kerja mimpi, cara pikiran menyamarkan keinginan bawah sadar melalui simbol. Menganalisis mimpi bisa membantu memahami trauma dan keinginan yang ditekan. Carl Jung, yaitu murid Freud, menambahkan konsep ketidaksadaran kolektif. Dalam teori mimpi, pandangan Jung, mimpi bukan hanya refleksi dari keinginan pribadi, tetapi juga berisi arketip universal yang berasal dari pengalaman kolektif umat manusia. Simbol dalam mimpi bersifat universal seperti ibu, yaitu bayangan ataupun pahlawan. Mimpi bisa menjadi alat eksplorasi diri, membantu kita memahami konflik batin dan mencapai individuasi, yaitu pemenuhan diri. Jean-Paul Sartre, filsuf eksistensialis, melihat mimpi sebagai ekspresi kebebasan manusia dalam membentuk makna hidupnya. Pandangan Sartre, dalam mimpi kesadaran kita menciptakan dunia tanpa batas, beberapa dari dunia nyata yang penuh aturan. Namun karena mimpi tidak memiliki konsekuensi nyata, ia hanya bisa menjadi pelarian dari tanggung jawab kehidupan nyata. Realitas sejati terletak dalam tindakan kita di dunia nyata, bukan di dalam mimpi.